Hai Tribuners, ngoprek otomotif hari ini kita akan bahas tentang bisnis jual beli mobil bekas. Penasaran seperti apa? Check it out! Nah, Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan Mas Edi selaku pebisnis jual beli mobil bekas ya Mas. Selamat datang Mas Edi di studio kita. Iya. Nah Mas, ini menarik nih tema hari ini, bisnis jual beli mobil bekas. Mungkin boleh diceritakan nggak Mas ke Tribuners di rumah, awal mulanya nih Mas bisa jadi pebisnis jual beli mobil bekas nih? Baik. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang Tribuns. Iya. Kita dipercaya sebagai pembicara untuk segmen ngoprek. Bekas, iya, ngoprek otomotif. Jadi awal mulanya kita dulu seorang karyawan juga. Oke. Kita bergerak di bidang asuransi. Oke. Nah, terakhir kita branch manager di sebuah perusahaan. 2015 itu awal mula kita memutuskan untuk resign. Wow, kenapa itu Mas? Ya, sebagai laki-laki mungkin juga marketing ya. Iya. Kita merasa ya kayaknya gue jago nih. Oke. Kayaknya kita bisa nih. Oke. Jadi rasa-rasa itu hadir, kita coba buktiin. Kita resign deh hari ini. Oke. Kita coba publish bisnis apa yang barangkali bisa menghasilkan. Waktu itu dapat ide kita mau ngembangin otomotif. Oke. Karena memang di industri asuransi kita kesehariannya juga di otomotif. Total 8 tahun kita bekerja di asuransi. Oke, barangkali dari ide-ide yang berkembang kita coba cetuskan di perusahaan otomotif mobil bekas. Oke. Itu ceritanya. Oke. Nah, Mas, dengar-dengar nih katanya bisnis Mas ini beda dari jual beli mobil bekas yang lainnya. Mungkin boleh diceritakan sih? Enggak sih, Mas, apa yang membedakan bisnis Mas ini dengan bisnis yang lainnya nih? Ya. Kalau perbedaannya itu mungkin tidak terlalu signifikan ya. Karena memang secara konsep itu sama, kita juga menghadirkan unit, kita juga nyetok unit, kadang-kadang kita juga bisa segmen pesanan gitu ya. Nah, barangkali di sini perbedaan kita, mayoritas orang mobil bekas itu kan di showroom. Kita juga sudah pernah buka showroom, cuman review lagi. Untuk menghadirkan mobil yang berkelas, yang barangkali bagus banget, kondisi masih oke, itu kan nggak murah. Kita harus membeli unit itu ya memang dengan harga pasar yang memang lebih tinggi. Salah satu strategi bagaimana kita mendapatkan unit-unit tersebut, ya kita memang harus efisiensi cost. Efisiensi cost dalam artian kita juga nggak bisa nyewa tempat yang begitu mahal dengan karyawan yang begitu banyak. Kita tetap mendapatkan mobil berkualitas, tapi kita tetap show unit di rumah. Nah, sehingga bisa menjawab banget nih kebutuhan customer yang mencari mobil bekas, tapi bagus, begitu kira-kira. Ya, intinya efisiensi cost lah. Efisiensi cost ya Mas ya. Nah, untuk total lamanya sendiri Mas berkecimpung di bisnis ini sudah berapa lama sih Mas? Kita mulai di 2015 akhir. 2015 akhir ya. Masih lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya Mas ya. Mungkin untuk teknisnya sendiri nih Mas, seperti apa sih jual beli bisnis jual beli mobil bekas ini Mas? Kalau untuk jual beli mobil bekas kita kan tidak ada treatment khusus ya. Ya, kita juga iklan sama seperti showroom. Referensi sama juga. Kita lebih spesifiknya itu memang di kualitas mobil. Kualitas mobil ya. Dengan harga yang bersaing gitulah kira-kira. Terus mungkin ini kali Mas, untuk beberapa unit mobil yang Mas jual nih dapatnya dari mana sih kira-kira? Apakah ada dari teman ke teman lagi atau memang Mas cari sendiri unit mobil yang dicari atau dipesan sama si kliennya gitu? Jadi kita lihat varian mobilnya dulu nih.
Oke. Kalau memang posisi kita mencari diesel, mau nggak mau kita harus ke Jawa, ke Jakarta, Ya. ke Bogor, Bandung, bahkan kita juga sampai ke Surabaya. Wow. Bisa keliling Indonesia ya, Mas? Bisa keliling Indonesia. Asik juga ya. Oke. Jadi kalau untuk varian-varian yang kecil seperti barangkali Brio, Jazz, Avanza, kita masih pakai mobil-mobil lokal yang di Pekanbaru. Oke, yang di Pekanbaru sendiri ya. Berarti Mas turun langsung ya untuk mencari mobil-mobil tersebut ya? Kita langsung turun karena untuk melihat mobil itu kita belum bisa mewakilkan sama orang lain itu aja. Oke, balik lagi karena tadi Mas bilang kualitas mobilnya kali ya. Setuju. Oke, nah Mas, menurut Mas nih untuk bisnis jual beli mobil bekas sendiri di Pekanbaru, khususnya di Pekanbaru itu seperti apa sih Mas? Apakah kedepannya menjanjikan atau apa nih yang bikin menarik nih bisnis ini? Bisnis ini pada dasarnya sama lah dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Oke. Kalau memang kita komitmen, continue, kita bisa jaga kualitas. Ya let's say selama pengalaman 5 tahun kita ini, kita bisa simpulkan bisnis ini sangat menjanjikan lah. Wow, oke. Bikin Tribuners yang di rumah ada yang minat mungkin ya Mas ya, bisa konsultasi sama Mas Edi kali. Gimana kiat-kiat menjual mobil bekas ya Mas ya. Terus nih Mas, untuk tantangannya sendiri nih Mas. Mas selama 5 tahun lebih, tantangan yang Mas lalui itu gimana sih? Nah, tantangannya kan macam-macam nih. Ya. Semua pedagang juga pasti punya pengalamannya sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi customer itu yang mindsetnya itu terfokus kepada plat nomor, terfokus kepada kepada warna. Iya. Kalau boleh kita saranin nih, untuk mobil bekas itu kiat yang pertamanya itu adalah kualitas dulu. Oke, kualitas dulu. Jadi masalah plat nomor baik itu dia BM kota, daerah, atau plat B, itu menjadi concern yang kedua. Oke. Karena kalau kita, kebanyakan begini, banyak customer yang terjebak membeli mobil yang barangkali tidak sesuai dengan harapan. Dia terjebak oleh pikirannya sendiri. Harus beli mobil plat inilah, harus warna inilah. Ya bicara mobil bekas ya mungkin kita harus ada legowo ya. Iya, kita nggak bisa milih warna. Ya kita juga beli mobil ini ya pasti nama orang lain karena yang namanya mobil bekas kan. Iya. Nah kadang-kadang konsen customer seperti itu yang menjebak dia sendiri, kadang dapat mobil yang biasa-biasa saja. Oke. Ya harapan kita sih atau saran kita jangan konsen dulu ke plat nomor. Kita kejar kondisinya dulu. Oke, kondisi ini kondisinya Mas, sorry. Secara apa nih Mas? Kalau tadi kan Mas bilang nih kondisi dan kualitas mobil itu sendiri. Mungkin boleh diceritain Mas? Bicara mobil itu kan ada secara fisik body ya, secara fisik body, kemudian interiornya, dan yang paling penting di sini kan masalah kualitas mesin. Nah kita selama ini untuk kualitas mesin, kita juga nggak mau ngambil resiko tebak-tebakan. Kita langsung konsultasi dengan autoresnya. Oke. Seperti Toyota, kita biasanya ngambil di Jawa itu kan yang Auto 2000, kita punya aplikasinya. Jadi kita bisa ngecek history recordnya seperti apa. Kemudian odometer ini asli apa enggak, mobil bekas banjir apa enggak. Kita konsultasi tetap dengan autoresnya. Oh gitu, berarti memang untuk mobil second sendiri Mas atau mobil bekas ini berbagai macam inilah ya Mas ya, historinya banyak faktor. Oke. Dan terutama kita ngambil mobil bekas itu kalau nggak ada service record dari autoresnya, kita nggak ngambil biasanya. Oke. Nah itu kira-kira Mas tahu auto recordnya itu dari mana ya? Dari sistem ada. Dari sistem. Kita bisa cek di aplikasi ada juga. Seperti Toyota kan ada Auto 2000-nya. Iya, benar. Di situ gamblang banget diceritakan mobil ini pernah servis ini, ganti ini. Iya. Bahkan yang estimasi banjir pun ada di sana.
Wah, itu by data semua. Oh, by data berarti ya Mas ya. Sampai mobil ini pernah banjir atau tidak pun dia merecord ya Mas ya. Ada ya datanya. Sebatas dia ada service recordnya di Authorize. Oke. Nah Mas, untuk tantangan lagi. Tadi udah ya Mas, maaf. Untuk persaingan di bisnis ini Mas. Kalau persaingan sih kita boleh dikatakan showroom itu bukan saingan sebenarnya. Oke. Mereka itu justru partner. Oh, karena antara saya showroom atau showroom A dengan showroom B itu sebenarnya ya kalau kita bilang itu sebagai kompetitor salah ya. Iya. Kenapa ya? Karena di Pekanbaru ini kan showroom itu nggak ada yang lengkap ya. Iya. Nggak ada yang lengkap. Let's say stok contoh kita bicara Innova Diesel. Oke. Nggak semua showroom itu punya Innova Diesel. Bisa jadi showroom A itu menghubungi showroom B atau menghubungi kita langsung. Ya di bisnis ini sih kita anggap rekan-rekan pedagang dan showroom itu sebagai partner kita. Oke. Dan secara realita mereka banyak sekali bantu kita. Gitu lebih kurang. Lebih kurang seperti itu ya Mas ya. Nah untuk mobil bekas yang Mas jual nih, kira-kira yang paling banyak diminati klien Mas ini mobil apa? Kalau pengalaman kita kan lebih concern di varian diesel nih. Oke. Jadi yang ada segmen mediumnya itu di Innova. Innova diesel itu memang favorit banget. Banyak ya. Banyak peminatnya. Terus Mas, suka dukanya nih sebagai pembisnis jual beli dalam menghadapi berbagai macam klien mungkin ya Mas ya, pembeli ya, calon pembeli. Cerita-cerita sedikit unik, menggelikan dikit lah. Kadang-kadang kita jumpa klien yang udah lihat unit sudah kita presentasikan, by data service recordnya udah kita jelasin. Harga juga sudah boleh dikatakan di bawah pasaran lah. Ya kadang-kadang ada pengalaman yang nggak enaknya itu istrinya yang nggak suka, ya gitu ya. Oh biasanya berarti itu bapak-bapak tuh ya? Biasanya bapak-bapak. Oke. Terus untuk sukanya sendiri Mas? Ya kalau sukanya sendiri kita pengalaman nih dapat referensi. Salah satu pengalaman kita ada klien seorang dokter di Dumai, adiknya pernah beli mobil sama kita. Jadi klien kita yang di Dumai itu totally percaya sama kita. Dia telepon langsung transfer uang tanpa ngelihat mobil. Kita kirim. Dan beberapa customer juga banyak yang seperti itu. Ada yang dari Padang, ada yang dari Medan juga, bahkan Aceh juga pernah kita kirimin dengan histori yang sama. Mereka nggak lihat unit, cuman kita ceritakan kondisinya dan kita open kok. Kalau ada yang sesuatu yang harus diceritakan minus pada mobil, kita open, kita jelasin. Kalau lu suka beli kan gitu ya. Iya benar sih. Nah selama Mas menjual mobil bekas nih, yang paling jauh kirim kemana Mas? Yang paling jauh kita kalau kirim itu ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Iya. Kita pernah ngirim Fortuner dulu ke pengusaha jual beli alat pertanian di Kalimantan. Itu juga sama, dia juga nggak lihat mobil. Kita by phone ceritakan, dan itu customer sudah 4 kali ya beli unit sama kita. Udah 4 kali ya Mas? Wow, keren sekali berarti Mas ya. Nah Mas, untuk kelemahan dari bisnis ini sendiri Mas, mungkin boleh diceritakan ke Tribuners apa sih kelemahan yang selama ini Mas rasakan? Kalau yang udah kita rasa nih ya. Di masa pandemi kemarin sampai sekarang masih terasa. Sebenarnya yang terasa itu seperti berkurangnya support leasing. Nah, yang tadinya bisa DP minim, dengan adanya pandemi ini DP jadi besar. Kemampuan orang untuk mengeluarkan DP tersebut juga agak sulit kan gitu. Karena bicara otomotif, ya motornya itu sendiri juga menentukan dari leasing.
Oh, dari leasingnya Iya. sendiri, oke. Karena nggak semua orang beli cash kan. Iya, benar-benar. Nah, pada saat pandemi ini DP gede, ya terus terang kita rasakan juga agak sulit sih. Oke. Gitu. Terus yang paling Mas rasain nih, perbedaan sebelum COVID, ya kan sekarang kita masih ini ya Mas ya, masih dalam masa pandemi COVID kan. Iya. Nah, ada nggak sih yang signifikan yang Mas rasakan dalam bisnis ini? Ya, sangat besar lah ya. Iya. Boleh dikatakan di masa pandemi COVID ini, ya bisnis kita juga boleh dikatakan nggak jalan. Oke. Ya, mungkin orang juga konsentrasi ke masalah pangan, masalah pendidikan anak, dan mobil memang di 3 bulan terakhir kurang baik. Oke. Tapi di Juli ini itu sudah positif banget, udah menggeliat. Sudah mulai lagi sudah ya sangat Mas bagus ya. Sekali. Oke. Nah, untuk Mas sendiri nih, cara penjualan mobilnya itu gimana Mas? Apakah memang phone by phone atau ketemu langsung dengan calon pembeli atau mungkin melalui media sosial kah gitu? Awalnya memang kita dari media sosial. Oke. Media sosial, kemudian ada media iklan juga. Oke. Referensi, dan kadang kita juga ada yang memang show unit ke rumah customer. Oke. Kayak Berarti Mas kemarin, melayani juga ya? Ya. Show unitnya ke rumah customer ya? Dengan barangkali ini kan orang nggak semua waktu lowong ya. Iya, benar. Kadang-kadang kita juga bisa ke kantor mereka dan ke rumah mereka. Oke, seru sekali ternyata ya Mas ya. Oke Mas, Mas punya tips tersendiri nggak sih untuk mungkin Tribuners yang di rumah mau memulai bisnis ini? Ya, kalau ada customer, ada ya boleh dikatakan yang tadinya bingung nih mau usaha apa, mau masuk ke industri otomotif, benar. Ya kita yang sudah merasakan nih 5 tahun terakhir di otomotif ini sangat menjanjikan sekali. Sebatas memang kita memiliki ilmu dan kiat-kiat di otomotif. Oke. Ya, kita sangat merasakan perbedaan antara tadinya kita di karyawan, sekarang sudah jadi pebisnis ya, menjalani bisnis sendiri. Ya alhamdulillah, boleh dikatakan jauh lah di atas yang karyawan tempoh hari. Wow, berarti memang bisnis ini salah satu bisnis yang menjanjikan ya Mas ya, untuk kedepannya ya Mas ya. Oke, nah untuk tips mendapatkan mobil bagus nih Mas, ada tips atau kiat-kiat tersendiri nggak sih? Atau ada yang perlu diperhatikan nggak sih dari bisnis ini? Ada. Jadi untuk mobil bekas itu, sebenarnya fisik mobil itu sudah menceritakan kondisinya. Tanpa marketing jelasin mobil itu bagus atau begini segala macam, mobil itu sudah menjual dirinya sendiri. Contoh kita mungkin bisa masuk ke bagian interior dulu. Kita bisa kenali setir mobilnya itu seperti apa. Kalau memang pemakaiannya itu sudah tinggi barangkali, yang pada mulanya mobil baru itu masih serat kulit jeruk, ya mungkin sudah gundul. Kemudian kita lihat dari door trimnya itu, ya ada yang terkelupas dan segala macam. Kalau memang mobil itu bagus, jarang pakai, harusnya dari fisik interiornya itu sudah menggambarkan mobil itu jarang pakai gitu. Kemudian dari body, kita juga karena memang pengalaman di asuransi sebelumnya, kita juga bisa mengenali mobil ini sudah cat ulang, sudah pernah insiden apa belum. Ya sudah terbiasa dengan ilmu yang di perusahaan sebelumnya. Di perusahaan, Pas kita di industri mobil bekas ini, ya secara gamblang kita sudah terbiasa lah. Kita sudah bisa menilai ini mobil masih ori apa enggak, udah dempulan apa belum. Dan untuk yang terakhir dari segi mesin, jangan itu yang ambil paling penting risiko, kan, Mas, ya? jangan ambil risiko. Kita nggak boleh tebak-tebakan sama mesin. Ya saran kita sih dan yang sudah pernah kita lakukan,
kita selalu konsultasi dengan Autores. Autores, oke. Berarti memang dijelaskan ya Mas ya kondisi mesin mobil ini sendiri mungkin untuk pada si calon pembeli. Karena kadang-kadang orang melihat mobil coba hidupin, wah ini bagus. Iya, apalagi kalau cewek kan ya Mas ya, kalau ibu-ibu nih atau anak muda kan pengen beli mobil bekas, pasti kan kurang ngerti nih Mas dengan mesin mobil kan. Jadi kita jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan Autoresnya. Oke. Seperti Toyota mungkin kita harus ke Auto 2000-nya, seperti Honda dan segala macam. Kita jangan mengambil resiko dengan tebak-tebakan kondisi. Kita coba konsultasi dengan ahlinya. Oh, tetap harus konsultasi gitu ya Mas, ke Autoresnya. Oke. Nah, Mas, untuk dukungan dari leasing sendiri nih atau perusahaan pembiayaan lainnya terhadap jual beli mobil bekas ini, Mas sendiri ada kerjasama nggak dengan leasing mungkin atau pembiayaan lainnya? Kita ada kerjasama, kita ada kerjasama di beberapa perusahaan ya. Karena memang kita juga nggak bisa ngejual mobil ini secara cash. Secara cash untuk pembiayaan. Mau ke leasing boleh, mau customer sendiri yang ngurus juga boleh. Karena terakhir kemarin ada di bulan Juni, itu customer mereka mengajukan pembiayaan di bank tersendiri. Kemudian dia bawa cash ke kita. Itu juga nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Kalau memang mau bantu langsung ke leasing, kita juga punya kerjasama dengan beberapa leasing. Kita bisa kontak leasing dan proses lebih kurang seperti itu. Berarti memang Mas Edi membantu sekali ya calon pembeli ini ya. Maksudnya ya tidak perlu repot lagi gitu mungkin ya. Mau kita antar ke rumah juga sering. Nah Mas, menarik kan? Ini analisa Mas sendiri terhadap bisnis ini ke depannya, khususnya di Pekanbaru ini seperti apa sih Mas? Kalau Pekanbaru, analisa kita ke depan sih, ini kan mobil ini bukan sesuatu barang mewah seperti dulu lagi. Dulu di pedesaan, yang punya mobil ini kan sebagai gaya hidup ya, barangkali Pak Haji A, Pak Haji B yang punya. Nah sekarang kelas mahasiswa aja, anak sekolah ya memang sudah menjadi kebutuhan. Mobil ini, ya anak SMA aja udah punya mobil sekarang, Bote. Mahasiswa. Benar. Jadi mobil ini bukan sesuatu barang mewah lagi. Sudah masuk ke kategori mobil kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi kedepannya pasti mobil ini juga peminatnya juga makin berkembang. Ya kita bisa lihat di beberapa ruas jalan di Pekanbaru seperti Arifin Ahmad, Soekarno Hatta, banyak sekali showroom yang berlomba-lomba ya. Untuk melakukan bisnis ini ya Mas. Betul sekali. Udah berapa lama? Mas Edi. Mobil bekas ini kan sebenarnya hal yang cukup bikin calon pembeli worry kan, karena memang kan bukan mobil baru lagi kan. Mereka takut dengan resiko-resikonya. Mungkin ya memang harganya murah, cuman tapi kan bukan sesuatu yang murah juga gitu ya Mas ya, ketika orang mengeluarkan duit sekian untuk membeli mobil bekas nih Mas. Setuju. Karena menurut UT sendiri nih, atau menurut UT sendiri, mungkin orang-orang di luar sana yang mau beli mobil bekas itu terlalu tinggi mungkin ininya, padahal mungkin pemakaiannya tidak pas atau pengetahuan yang mungkin kurang. Ya kan Mas, apalagi mungkin ibu-ibu nih ya kan, tentang mesin mungkin tidak terlalu paham gitu kan Mas. Nah, untuk Mas sendiri selaku pebisnis jual mobil bekas, pernah nggak sih mengalami komplain dari kliennya tentang mobil yang Mas jual? Bicara bisnis ya, seperfect apapun nggak harus di otomotif, mungkin bisnis-bisnis yang lain. Mas. Yang namanya komplain itu pasti ada. Karena kita memang real di sini berbisnis, suka duka pasti ada lah ya. Nah, biasanya kita memberikan buyback garansi terhadap mobil yang kita jual.
Oke. Contohnya nggak harus mengeluh sih, nggak harus ada keluhan ini yang rusak atau nggak sesuai penggunaan seperti yang Mbak Uti ceritakan tadi. Begitu terdengar pada saat dia pengen jual aja, itu mobil positif kita beli kembali. Jadi customer kita juga nggak harus repot begitu beli mobil ke kita nih, nanti gimana nih begitu saya bosan atau mau ganti unit. Kita buyback garansi. Mobil yang memang tadinya beli sama kita, itu kita garansi kita beli kembali. Jadi begitu yang selama ini kita lakoni ya. Berarti untuk dari komplain klien Mas sendiri ini nggak pernah ada lah ya? Bisa dikatakan ada, paling nggak signifikan lah. Barangkali kita hari ini bawa unit ini dia beli, besok ada stok kita yang lebih bagus lagi, mau dong tukar dong gitu ya. Nah, itu boleh nggak Mas? Kira-kira? Boleh banget, boleh. Ditukar berarti? Boleh. Sangat ini berarti ya, sangat gampang ininya ya Mas ya dengan Mas ya. Oke, Mas. Kira-kira nih kalau misalnya nanti ya kalau Ruth udah ada dananya nih, mau beli mobil bekas, ini kemana nih? Tapi Ruth pengen belinya ke Mas Edi nih. Oh gitu. Jadi mungkin kemana? Ke alamatnya atau nomor handphone mungkin? Kalau kita kan memang show unit di rumah nih. Sebagaimana kita ceritakan tadi. Kenapa di rumah? Ya karena memang kita pengen meminimalisir cost. Supaya mobilnya dapat bagus, harga jual kita juga bisa lebih bersaing, ya lebih murah ya. Lebih murah, Karena memang kita nggak nyewa tempat, kita posisi di rumah di sendiri rumah. Ya. Untuk alamatnya kita di Jalan Utama Simpang 3. Kalau sekarang kan namanya Tengku Bay. Tengku Bay 1, Gang Linggar Jati nomor 1. Atau bisa by phone juga ya. By phone kita yang datengin juga boleh. Di 0813 7809 1598. Nah, buat Tribuners di rumah nih ya Mas Edi, mungkin yang mau mulai bisnis ini atau mungkin mau beli mobil bekas tadi, jangan khawatir kali ya Mas ya. Mungkin bisa konsultasi langsung nih ke Mas Edi dengan nomor telepon dan alamat yang udah dikasih tahu. Karena balik lagi bahwa untuk mobil bekas ini ya memang harus tetap diperhatikan secara kualitas mesin mungkin ya Mas ya. Terus kualitas eksterior mobilnya, terus ya untuk Mas Edi sendiri tuh nggak repot lah ya Mas ya. Sudah dibantu untuk leasingnya, untuk pembiayaannya gitu, dan bisa langsung datang ke rumah. Jadi Tribuners yang di rumah tuh nggak perlu datang mungkin karena takut karena COVID pandemi kan, nggak perlu datang, nggak perlu keluar. Jadi Mas Edi yang datangin ke rumah. Gitu Tribuners. Oke Tribuners, sekian segmen hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.